Tapi dengan bantuan anak-anak muda yang mukanya pucat, akhirnya Bayu diantarkanlah ke tempat hajatan tersebut. Dan ayah Bayu pada saat itu langsung berkata sama Bayu setelah sesampainya di sana, dan keanehan yang sungguh luar biasa itu, "Bayu, ini bukan pernikahan manusia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belusukan Misteri. Beberapa bulan lalu terdapat thread yang trending di Twitter, dan gue mencoba mengangkat kisah yang trending Twitter itu. Gue coba angkat di channel YouTube kita. Pemilik akun tersebut bernama Bian@sabil1, mungkin sudah trending Twitter, dan gue coba angkat kisah tersebut kembali di channel YouTube kita. Kisahnya tentang dapat undangan misterius, bukan misterius sebenarnya sih, diundang ke nikahannya jin. Emang agak sedikit janggal sih sebenarnya, dan nggak lazim ya. Cuman ini benar-benar terjadi. Gua akan menceritakan awal mulanya kenapa bisa dapat undangan. Sebut saja namanya Bayu. Bayu dan ayahnya yang tiba-tiba dapat undangan. Berawal ketika sedang menikmati makan malam, keluarga Bayu tiba-tiba kedatangan tamu yang mengetuk pintu. Tanpa dibuka pintunya, ayah Bayu menanyakan, siapa orang yang mengetuk pintu tersebut? Ternyata si tamu itu mau mengirimkan undangan pernikahan. Tamu tersebut bilang undangan tersebut berasal dari Pak Trisno. Itu nama samaran juga. Tanpa membuka pintu, undangan itu hanya ditaruh di depan pintu. Dan ketika Bapak Bayu membuka pintu, tidak ada orang sama sekali di depan itu. Mungkin telah pergi. Dan di undangan tersebut akan dilangsungkan acara pernikahan di daerah lereng Gunung Muria di daerah Kudus. Acaranya juga malam hari. Dan setelah membaca undangan itu, Bayu dan bapaknya bercerita. Maksudnya mau ngobrol, ini undangan siapa, kita juga tidak mengenalnya, tapi dia memohon untuk datang. Dengan sedikit perdebatan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat ke undangan tersebut. Setelah waktu harinya tiba, akhirnya Bapak Bayu dan Bayu berangkatlah ke tempat undangan tersebut. Tidak perlu diceritakan perjalanannya sesampainya di sana, dan itu pun malam hari. Bayu heran ketika dia disambut oleh anak muda yang berwajah pucat, yang mengaku tetangganya Pak Trisno. Lalu ia mengantarkan ke tempat hajatan yang Bayu itu sebenarnya tidak tahu alamatnya di mana. Tapi dengan bantuan anak-anak muda yang mukanya pucat, akhirnya Bayu diantarkanlah ke tempat hajatan tersebut. Ayah Bayu pada saat itu langsung berkata sama Bayu setelah sesampainya di sana, dan keanehan yang sungguh luar biasa itu, "Bayu, ini bukan pernikahan manusia." Dan Bayu pun agak kaget dengan apa yang dibicarakan, yang diomongkan bapaknya. Bapak Bayu menceritakan Trisno adalah jin muslim yang pernah dibantu oleh bapaknya. Ternyata Bapak Bayu itu pernah membantu jin, sehingga jin itu mempunyai mungkin untuk balas budi, sehingga diundanglah Bapak Bayu. Bapak Bayu mungkin dengan sedikit sebenarnya enggan lah mengajak Bayu untuk mengajak, tapi karena sudah terlanjur
dan dia tahu siapa yang mengundangnya setelah dia datang ke situ. Akhirnya Bapak Bayu pun datanglah ke pernikahan Pak Trisno itu, yang sebenarnya itu jin yang pernah ditolong oleh bapaknya Bayu. Tapi ada satu pesan dari Bapak Bayu kepada Bayu, jangan pernah membawa pulang makanan yang disediakan di sana. Di tengah belantara hutan yang awalnya perkampungan biasa, ternyata itu ada di tengah belantara hutan. Lalu dengan berjalan masuklah. Setelah sesampainya di tempat tersebut, disambutlah dengan anak muda yang berwajah pucat yang mengaku saudaranya Pak Trisno. Lalu ia mengantarkan ke lokasi hajatan. Tapi sebelum sampai tempat hajatan tersebut, bapaknya Bayu bilang pada Bayu, Bayu, ini bukan pernikahan bangsa manusia. Ternyata ini pernikahan jin. Bayu pun kaget. Kenapa? Kok kita bisa sampai datang ke pernikahan jin? Lalu bapaknya bercerita. Dulu Bapak pernah menolong jin tersebut. Dan dia balas budi. Sehingga dia mengundang Bapak ke pernikahan anaknya. Dan sedikit heran dan sedikit takut juga sih Bayu. Tapi tetap dia mengikuti ayahnya karena sudah sampai di lokasi, tapi belum sampai di tujuan. Cuman bapaknya hanya berpesan, kamu jangan membawa pulang makanan yang telah disediakan di sana. Pesan bapaknya kepada Bayu. Diantarlah Bayu dan bapaknya ke tengah hutan belantara. Lalu mereka masuk ke dunia jin. Si pengantar tiba-tiba berubah jadi besar setinggi 4 meter. Namun pakai baju koko, nggak ada beda sama manusia. Dan anehnya lagi ya, ketika masuk ke dunia jin tersebut, seperti pernikahan pada umumnya. Ada musik dangdut, ada sebuah hajatan yang pada umumnya bangsa manusia lakukan. Hanya saja orang-orang di sana tingginya itu sekitar 3-4 meter, yang tinggi-tinggi besar sekali. Memakai baju seperti layaknya manusia. Baju koko ataupun baju batik. Hanya saja muka mereka agak aneh. Ada yang bertanduk, ada pula yang bermata 1 atau 3. Bian yang awalnya takut, lama-kelamaan jadi terbiasa dan melihat mereka tuh dengan biasa saja. Lalu dihidangkanlah sebuah hidangan layaknya pernikahan. Mulai dari makanan yang umumnya di undangan, mulai dari siomay, soto, dan bahkan ada brownies pun ada. Ya itu layaknya pernikahan manusia lah pada umumnya. Bian pun dengan lahapnya makan sajian pernikahan itu. Tapi ia heran, kenapa ayahnya nggak makan sama sekali. Padahal menunya itu yang enak-enak sekali. Mereka berdua saling ngobrol, namun dengan bahasa yang aneh antara bapaknya Bayu dan temennya yang pernah ditolong itu. Tapi Bayu nggak peduli, dia asik sekali makan yang telah disediakan. Tapi terus kemudian dia mengecek handphone. Ternyata tidak ada sinyal sama sekali di daerah tersebut. Bayu pun melihat orang-orang di sana itu, ya jin-jin itu ya, sangat cuek aja dan sedikit kaku kalau Bayu katakan. Padahal mempelai wanitanya cukup cantik. Ya begitulah mungkin bangsa jin ya, bukan bangsa manusia. Dan setelah menikmati makanan dan orang tuanya ngobrol dengan bangsa jin yang Bayu sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan, tiba saatnya untuk pamit kepada mempelai. Dan Bayu dan ayahnya pun menyalami kedua mempelai pengantin. Tubuhnya yang tinggi dan tangannya terasa dingin dengan muka yang pucat. Itu Bayu yang rasakan, yang Bayu lihat dan rasakan. Tapi ada sedikit kenakalan seorang anak. Apa yang diperintahkan ayahnya dilarang membawa makanan, Bayu dengan santainya mengambil beberapa makanan untuk dibungkus. Ada coklat, ada roti. Dia bungkus dan masukkan ke dalam jaket. Ia lupa apa yang bapaknya pesankan. Tidak boleh membawa makanan untuk dibawa pulang. Dan setelah keluar dari hajatan tersebut, rasanya Bayu merasakan hanya baru jam 9 malam dia ada di dunia jin tersebut. Tapi
apa yang terjadi? Ternyata setelah keluar dari alam jin tersebut, itu sudah menandakan waktunya subuh. Tapi karena emang bapaknya mungkin sedikit bisa dan udah biasa bertemu dengan begitu, dan akhirnya biasa aja. Lalu pulanglah Bayu ke rumah. Bayu dengan bangganya membawa makanan, akhirnya dia memberikan kepada ibunya yang tidak ikut. Namun sebelum memberikan makanan yang tadi dia bungkus kepada ibunya, tiba-tiba muncullah darah dan gumpalan sampah di dalam jaket Bayu tersebut, yang ia pun sempat makan ketika malam tadi di undangan tersebut. Dan dengan perasaan jijik, Bayu akhirnya muntah lah. Mungkin ketika sudah melihat di dunia nyata itu ternyata hanya darah dan gumpalan sampah. Dan ayahnya pun berbicara pada Bayu, jin itu memang makannya sampah dan juga suka di tempat-tempat kotor. Dan akhirnya selama 1 bulan Bayu tidak makan nasi karena masih trauma dengan apa yang telah dia makan. Dan itulah cerita tentang seorang Bayu yang pergi ke pernikahan jin bersama orang tuanya. Dan sedikit cerita tentang ayahnya. Ternyata ayahnya itu orang yang mungkin sedikit bisa ya, dan suka menolong, dan dia akhirnya bisa menolong bangsa jin tersebut. Dan akhirnya balas budi bangsa jin itu yang mengundang bapaknya. Jadi ambil kesimpulan dari cerita ini, perjalanan ke bangsa jin itu bukan tanpa sengaja. Emang disengaja Bayu dan bapaknya diundang ke pernikahan jin tersebut. Dan ini benar-benar terjadi dan sempat trending di Twitter. Dan satu pesan lagi, janganlah pernah melanggar apa yang orang tua larang. Biarkan cerita ini menjadi pelajaran bagi kita-kita untuk harus selalu taat pada orang tua. Mungkin cerita tentang menghadiri pernikahan jin sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap di Belusukan Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.